ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Bertema anak investasi akhirat. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya anak yang bisa menjadi anak yang soleh atau solehah, maka tentu anak itu akan menjadi aset kita di akhirat. Maknanya meskipun kita sudah meninggal dunia dan kita sudah di alam barzakh antara dunia dan akhirat, akan tetap anak tersebut memberi atau mengirim pahala kepada kita dengan melakukan amal-amal kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya di saat itu, tetapi juga besok di akhirat masih tetap bisa memberikan aset kepada kita, orang tua semuanya yang telah meninggal dunia dan sudah berada di akhirat. Nah, hadirin, tentu kita semua umat Islam khususnya ingin atau menginginkan ya, supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, oleh karena itu mari kita berikhtiar, berusaha. Kewajiban orang tua dididik anak oleh Allah. Karena itu pesan Allah ada di surat An-Nisa ayat 9. Allah berpesan yang sangat memiliki kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka itu takut terhadap keturunan di belakangnya, yaitu khafu alaihim, terhadap keturunan di belakangnya. Jangan sampai mereka meninggalkan keturunan yang lemah, dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya atau agamanya, lemah akalnya atau ilmunya, dan lemah yaitu akhlaknya atau perilakunya. Sebagaimana yang dipesankan oleh seorang yang bijaksana yang bernama Luqmanul Hakim. Dia dimuat di Al-Quran menjadi nama salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Luqman. Dia berpesan kepada putranya, bahasa kita, wahai anakku, carilah kekayaan di dunia ini untuk menghilangkan kefakiran, karena sungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang paling fakir, paling miskin, kecuali apabila ditimpa 3 perkara. Yang pertama ialah riqatun fihi, lemah agamanya, lemah imannya, ya, lemah keyakinannya. Ini yang pertama. Karena itu kita harus membina anak-anak kita itu pertama bina iman, bina tauhid, kenalkan kepada Allah supaya anak-anak kita punya kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan dari Allah. Dan anak-anak kita akan yaitu punya pedoman hidup dengan pedoman hidup yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya. Jadi harus sejak ini kita kenalkan iman kepada anak-anak kita.
Oleh karena itu hadirin, jangan lupa ini pertama yang harus kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah yaitu wadhafun fi akli, yaitu lemah akalnya atau lemah ilmunya. Artinya anak-anak tidak berilmu, tidak kita sekolahkan, tidak kita beri suatu yaitu wawasan yang luas tentang ilmu. Karena ilmu itu penting dan ilmu itu wajib dituntut. Karena Rasulullah pernah bersabda yaitu bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim dan muslim laki-laki dan muslim perempuan, dan terutama ilmu agama. Ilmu agama Islam itu wajib secara prinsip, secara dasar-dasar, secara yaitu umum, semua orang Islam laki perempuan wajib menuntut ilmu. Adapun kalau secara rinci, secara detail sampai kepada paham, yaitu ilmu nahwu, paham ilmu sorof, paham usul fikih, paham tafsir, paham ilmu hadis, mustalah hadis dan sebagainya, itu adalah fardu kifayah. Jadi ada, kalau sudah ada sebagian yang menuntutnya, maka yang lain tidak dikenai kewajiban. Tapi kalau secara prinsip semua wajib. Karena itu harus kita beri ilmu anak-anak kita. Selain ilmu agama adalah juga ilmu-ilmu yang ada. Karena hakikatnya seluruh ilmu itu milik Allah. Apapun ilmu di dunia ini yang disebut ilmu matematik, ilmu fisika, kimia, biologi, ya, alam dan sebagainya, itu semua milik Allah. Manusia yang tinggal mencari dan memberi nama aja. Itu semua sudah di dalam. Dan hakikatnya ilmu-ilmu yang disebut oleh umat ini sebagai ilmu umum, itu hakikatnya ilmu agama. Itu yang mendukung ad-dinul Islam. Karena semua ilmu milik Allah. Kalau yang langsung dari Allah, qaul Allah, itu adalah ada di Quran dan di Sunnah. Lalu kalau ada di alam ciptaan Allah, itulah yang disebut ilmu-ilmu yang kami sebut tadi. Yaitulah hadirin, oleh karena itu harus kita beri anak kita ilmu agama maupun ilmu pendukung agama. Yang ketiga adalah orang miskin atau paling fakir itu apabila ditimpa yaitu bagahan hati, hilang rasa malunya, hilang rasa malu, gak punya izin, ngelakoni elek gak izin, ya, minuman keras gak malu, muntah-muntah di jalan bangga dengan minumnya, jadi geng bangga, jadi pencuri bangga, jadi koruptor bangga, masih dada-dada ya. Kalau dipakai pakaian baju oranye dan tangannya diborgol, itu merasa sebenarnya sikapnya nggak ada, merasa salah gitu, dan masih ketawa-ketawa gitu ya, masih bangga, padahal sudah korupsi 1.000 triliun, ngoplos BBM ya, ngoplos sampai ini bensin karena antara Pertalite dengan Pertama dijual ke rakyat dengan bujui kabel. Nah itu negara kita banyak rusak gitu ya. Nah itu orang nggak punya malu gitu ya. Nah jangan sampai itu orang paling miskin ya, di dunia ini, meskipun dia rumahnya makro-makro yang luar biasa, tapi ternyata tiba-tiba ketemu di belakangan hasilnya nolong. Naudzubillahi dari ya, jangan sampai anak kita seperti itu. Jadi padahal umur nanti bila merasa malunya, akhirnya tidak berakhlak, maka anak harus dididik dengan akhlak mulai kecil. Bahkan kita mulai proses pun kita sudah diperintah oleh Allah lewat Rasulnya, yaitu selalu berdoa kepada Allah. Ya, doa kumpul suami istri dulu, wahai anak-anak, wahai saudara yang baru jadi manten atau
masih akan atau sudah lama, kalau masih bersih, jangan lupa doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syayatin ma razaqtana. Jangan lupa langsung mengikuti. Nah itu ya. Jadi jangan lupa doa itu proses awal. Nanti kita juga diajari doa oleh para nabi seperti Nabi Ibrahim. Dia mengatakan di Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh. Ya. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dia enggak doa, ya Allah, berikanlah aku nanti anakku menjadi pinter, menjadi kaya, menjadi presiden, menjadi insinyur. Enggak pernah doa. Jadi anak soleh. Artinya apa? Kalau dia soleh, jadi insinyur yang soleh. Kalau dia soleh, jadi dokter yang soleh. Kalau dia soleh, jadi presiden yang soleh. Tidak jadi presiden yang suka menipu masyarakat. Nah, itu oleh karena itu doanya yaitu selalu mohon kepada Allah jadikan anak yang soleh. Nah, ini diantara pesan Allah kepada kita ada di surat yaitu An-Nisa ayat 9. Khafu alaihi, lanjutan ayat. Hendaklah benar-benar mereka itu mengkhawatirkan. Diulang lagi Allah. Jangan sampai anak turun kita itu yaitu tidak baik, tidak soleh. Khafu alaihi wal yattaqullah, dan hendaklah tetap bertakwa kepada Allah. Artinya kita dalam membina, memproses anak kita itu supaya jadi soleh, dasarnya adalah takwa. Jangan lupa itu. Dasarnya adalah karena supaya anak-anak kita itu menjadi hamba Allah yang beriman. Ya, itu namanya falyattaqullah. Oleh karena itu Allah menutup dengan ayatnya wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu di dalam memproses anak-anakmu itu dengan perkataan yang baik, yang persuasif, ya, yang membawa pendidikan, membimbing, mengajak mereka. Kita jadi figur, jadi idola, jadi contoh anak-anak kita. Jangan sampai kita merintah tapi kita tidak melakukan. Orang tua merintah, ayo sholat, tapi orang tuanya nonton TV. Ya, ayo ngaji, tapi orang tuanya buka medsos. Ya, itu berarti nggak ngasih contoh. Bagaimana anak bisa baik kalau orang tuanya tidak dijadikan, tidak bisa menjadi figur teladan yang baik. Jadi kita harus doa penting, memberi pendidikan anak lebih penting, dan memberi teladan lebih penting lagi. Nah itu prosesnya. Sehingga kalau sudah demikian, insya Allah itu akan jadi aset investasi kita di akhirat. Insya Allah ya. Dan sabda Rasulullah telah dinyatakan dengan hadis sahih, yaitu jika maka ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya kecuali di 3. Pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang bisa dan mau mendoakan orang tuanya, baik waktu hidup maupun apalagi sudah meninggal dunia. Dan dikembangkan tafsirannya, anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu tidak hanya doa toh, bahkan setiap amal anak yang soleh atau yang baik itu akan mengirim pahala otomatis kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu adalah berkat usaha orang tua waktu hidup. Anaknya dibimbing dengan tekun, dengan sabar, sampai anaknya jadi orang yang soleh, maka setiap perilaku anak itu akan juga mengirim pahala kepada orang tuanya. Gak usah diniati untuk orang tua. Misalnya kan ada kan masih orang-orang yang berpendapat bahwa aku sedekah 10 juta untuk orang tua yang meninggal 5 tahun lalu. Jangan. Justru yang dapat pahala orang tuanya. Tapi kalau sudah dia
berinfak, sedekah, zakat lillahi ta'ala. Bismillah, ya Allah saya niat sedekah zakat karena Engkau, maka dia dapat pahala. Orang tuanya yang meninggal dunia juga dapat pahala. Itu karena disebut aset, invest. Jadi anak-anak kita yang menjadi orang soleh itu sehingga kita dapat hasilnya, ya, baik kita masih di alam barzakh maupun besok di alam akhirat. Ada sebuah hadis menjelaskan bahwa innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah wa yaqulu annali hadza wa yuqalu istighfari wala dikalaka. Jadi sesungguhnya ada seorang yang diangkat kedudukannya di surga, ya. Ada orang yang diangkat kedudukannya di surga, ya. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maksudnya kok iso ya? Nah, itu ya. Kok iso saya diangkat derajat di surga? Gitu ya. Kemudian dijawab dalam hadis itu, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Jadi ternyata besok ada orang tua kelak bisa di surga itu diangkat derajatnya. Lalu dia heran, loh kok bisa saya diangkat derajatku padahal saya sudah di sini. Nah, lalu dijawab, siapa yang jawab? Allah yang punya, bahwa ini karena amal karena doa anak-anakmu. Nah, itu ya. Oleh karena itulah jemaah, inilah sebagian yang dimaksud bahwa anak itu investasi akhirat. Caranya kita buat menjadi anak yang soleh, kemudian kita memproses supaya bisa full menjadi anak yang soleh sekuat tenaga, dan itulah yang nantinya akan menjadi aset kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah dengan baik Allah kekuatan dan batin bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua ibadah kita, ya sholat kita, puasa kita, zakat kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita semua akhir Ramadan bisa dibebaskan dari api neraka. Nasrullah wa fathullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.